Hai Tribuners, welcome back with me Yuni Kabila yang akan mengajak Anda untuk mengetahui berbagai diskusi menarik di Tribun Forum selengkapnya dalam channel YouTube Tribun Jateng. Dan hari ini langsung menyapa dari Gedung Kompas Gramedia Tribun Jateng lantai 3. Sudah hadir bersama dengan Bella ada Ibu Tanti Aksha selaku Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Promosi Kadin Kamar Dagang dan Industri Kota Semarang sekaligus owner dari Aksha Corp. Selamat sore Ibu, apa kabar? Sore Mbak, alhamdulillah baik. Oke. Sehat juga ya Bu pastinya ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah kelihatan dari badannya. Makanya sampai sini badannya sama Bu. Baik, tidak hanya Bu Tanti saja, nampaknya juga sudah hadir juga bersama kita ini Ibu Yuni Manika selaku Komtab Komite Tetap Bidang Industri Pariwisata Kadin Kamar Dagang dan Industri Kota Semarang sekaligus Regional General Manager Premier Hotel Tegal dan Laksana Stay and Dine Kota Solo, owner The Corner Chill and Brew Kota Semarang. Selamat sore, apa kabar Bu Yuni? Selamat sore Mbak Bella, terima kasih banyak kita sudah diundang di acara yang luar biasa ya buat para Tribuners. Iya, luar biasa juga ya tadi. Saya panjang banget tuh nyebutinnya. Oh iya, aduh, terima kasih ya. Sehat juga pasti ya, Alhamdulillah, Bu Yuni ya. sehat. Ya, baik, for your information juga nih Tribuners, kita semua yang sedang melakukan syuting pada hari ini sudah divaksin booster, that's mean dalam keadaan sehat dan aman terkendali. Begitu juga dengan Bu Yuni dan juga Bu Tanti. Ya, Oke, betul. baik. Well, back to the topic ini terkait yang akan kita bahas dongkrak percepatan pemulihan ekonomi melalui sektor pariwisata dan beragam event di Kota Semarang. Seperti kita ketahui untuk hotel sendiri, industri hotel, Bu Yuni sudah di bidangnya juga. Kemudian untuk event ada Bu Tanti juga. Pastinya ini kita akan cocok sekali membahas diskusi pada sore hari ini. Baik, saya terlebih dahulu ke Bu Tanti dulu ya. Bu Tanti ini kalau dari latar belakang sendiri yang melatar belakangi Bu Tanti terjun di dunia IO sendiri itu seperti apa hingga sekarang bisa berkembang? Latar belakang di IO itu sebenarnya kalau IO itu kan hobi ya. Jadi udah dari muda tuh udah sukanya ngurus-ngurusin orang, ngurusin orang, ngurusin acara yang simpel-simpel kayak gitu dan kebawa terus jadi suatu pekerjaan dan saya udah menetapkan itu emang hobi saya dan kita bisa make money di situ. Jadi udah fokus di IO. Oke, pergerakan uangnya mengalir di situ terus ya. Alhamdulillah. Sampai sekarang bahkan usaha-usaha lainnya juga ada selain IO. Ada beberapa, cuman tetap yang prioritas di IO. Prioritasnya di IO. Kayaknya tuh hokiku di situ. Hokinya di situ. Yang lain tuh up and down gitu, yang IO pelan-pelan tapi terus. Apakah ini salah satu passionnya Bu Tanti juga? Iya betul, passion. Luar biasa. Kemudian Bu, apa suka duka yang Bu Tanti alami selama menjadi owner IO, kemudian usaha yang Ibu jalankan selama ini? Gini, bahasa suka duka tuh udah mulai tak rubah jadi pahit dan manis. Waduh. Jadi kalau semua bidang saya rasa pasti ada suka duka. Makanya kenapa saya ganti pahit dan manis. Jadi ketika pahit itu pasti ada. Cuman dalam pahit itu kita pasti ada nikmatnya juga gitu. Jadi karena saya mencintai sama pekerjaan saya dan itu sudah passion saya, jadi pahitnya itu ya tak nikmatin juga. Alhamdulillah sih bisa jalan terus sampai sekarang udah 15 tahunan ya. Wow, luar biasa. Di bidang ini udah 15 Kemudian tahun. bergabung sendiri di Kadin sejak berapa? Kadin ini periode kedua. Periode kedua? Iya, Oke. periode kedua. Dengan jabatan yang sama? Yang sebelumnya saya di Komtab bidang pameran dan konvensi. Oke, baik. Jadi memang saya dulu bidangnya kan selalu bikin pameran, expo kayak gitu-gitu. Besar gitu-gitu ya. Nah, sekarang naik jadi Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Promosi. Baik, kemudian hal menarik apa Bu Tanti yang sampai sekarang tidak terlupakan selama menjalani IO? Mungkin pasti banyak sekali ya hal-hal yang pasti nggak terlupakan hingga sekarang. Satu hal aja. IO itu kayak kita sulapan. Oh baik, magic. Sulapan tuh kayak gini. Misal kalau IO itu kan kita terkonsep ya, tapi pas the day pada hari-harinya pasti ada perubahan-perubahan yang kamu harus bisa sekarang ganti model kayak gini. Mau nggak mau harus ini ya putar otak ya. Iya, Oke, terus itu, kemudian? Ya itu jadi challenge tantangan. Jadi tantangan buat kita harus bisa apapun yang mereka mau kita harus bilang siap. Nggak bisa nggak bisa itu nggak ada kata-kata di Mbak ini harus ganti. Nggak bisa gitu nggak bisa. Tetap harus iya oke. Wow, gitu. Luar biasa. Kalau di Semarang sendiri ini untuk event yang paling ramai apa akhir-akhir ini Bu? Kalau sekarang tuh saya lihat yang paling ramai konser-konser ya. Konser musik tuh bagus. Sekarang lagi naik tinggi dan
anak mudanya juga dia lagi seneng-senengnya ya bikin konser, anak-anak kuliah aja udah bikin sendiri. Apalagi usai pandemi ini kan. Betul. Benar banget ya, off air kayak gitu-gitu. Iya. Terus di IO-nya Bu Aksha sendiri juga lagi rame. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya sampai sekarang. Alhamdulillah. Pastinya mendukung juga ini ya percepatan pemulihan ekonomi, benar? Betul. Event itu salah satu kegiatan yang membantu percepatan pemulihan ekonomi. Salah satu fokus karena pemerintah dengan juga. banyak event, banyak orang datang ke sini dan itu mungkin dari luar kota, pasti mereka makan, nginep di hotel dan lain-lain itu namanya perekonomian di sini jadi tambah naik. Gitu. Luar biasa. Tadi Ibu menyebutkan hotel, saya langsung terpikir ke Bu Yuni. Yang punya hotel dia. Yang punya hotel. Terkait tadi latar belakang seorang IO. Kemudian dari sisi sudut pandang hotel sendiri ini bagaimana menanggapi percepatan pemulihan ekonomi yang ada sekarang? Kalau tadi yang disampaikan Mbak Tanti itu udah benar ya, bahwa memang yang namanya event itu sangat berpotensi besar untuk meningkatkan kedatangan tamu, peningkatan perekonomian. Kemudian juga kalau di hotel kita sebutnya adalah tingkat hunian gitu ya. Data yang kita dapatkan selama ini memang di Semarang city occupancy. Jadi tingkat rata-rata hunian hotel itu naik drastis ya dibanding. Sampai berapa persen, Mbak? Kalau dari sisi percentage ini data kita masih coba gali karena kalau data dari BPS itu ada beberapa hal yang ya kita juga ada data yang dari sisi BPS, ada juga yang dari sisi teman-teman dari teman-teman perhotelan sendiri. Karena kalau yang kita lihat sekarang yang paling banyak itu malah yang di bintang 5 itu ada 60 sekian persen itu tingkatkan growth-nya ya, kalau saya lihat growth-nya dibanding tahun lalu. Juga ada tambahan karena bintang 5 juga ada tambahan supply ya, kebetulan saat ini di bintang 5. Kalau dari sisi event ini one of kreatif mindset ya, karena itu kreatif ya, industri kreatif yang juga ada hubungannya dengan industri pariwisata. Nah, kenapa makanya Sandiaga Uno Pak Menteri itu sekarang benar-benar fokus di industri kreatif dan juga di pariwisata. Ini salah satunya adalah dengan banyaknya event itu impact-nya pasti besar di perekonomian. Perekonomian lokal ya terutama. Nah, kalau kita lihat nanti di pasar saat ini yang datang ke Kota Semarang itu memang mostly memang domestik. Indonesia juga sekarang kita bisa pick up-nya karena domestic market, belum pada wisatawan mancanegara karena masih Wisman itu masih belum ada 47% ya dibandingkan sebelum pandemi. Makanya yang domestic market ini yang sebenarnya kita lebih resilient itu yang harus garap lagi yang harus digarap. Bagaimana orang kita tahu nih orang Indonesia nih sukanya apa sih supaya datang ke Semarang apa sih yang harus perlu riset juga pastinya. Iya betul. Research and development ya. Itu kalau di semua perusahaan itu harus ya. Pengembangannya juga pastinya ya. Betul. Oke. Baik, terkait pengembangan pastinya Bu Yuni terjun atau berkecimpung di perhotelan ini sudah lama. Sejak kapan, Bu? It's been 20 years ya, 20 tahun. Baik. Wow. Nggak usah ditanya umur saya berapa berarti. Baik. Dari awal sudah kelihatan ya sampai sini ya. Oke, baik. Tapi juga semangatnya masih muda ya hingga sekarang. Semangat ya, kalau semangat harus muda terus. Harus muda terus. Kalau kita merasa kita selalu muda, umur walaupun itu umur kita makanya nggak pernah nyebut umur ya, benar nggak sih? Tapi secara nggak langsung tadi udah tahu ya. Udah 20 tahun. Ditanya sih soalnya ya, 20 tahun berapa lama gitu ya? Baik. Harus Dari jujur. 20 tahun tersebut tarik ke belakang. Apa pengalaman yang tak terlupakan sama seperti Bu Tanti tadi selama di perhotelan? Pengalaman semuanya menyenangkan buat saya karena tidak ada pengalaman yang tidak menyenangkan. Kita selalu belajar ya dari apapun itu. Mau tadi Mbak Tanti sebutkan pahit dan manis ya. Seperti kopi. Challenge kita nyebutnya challenge. Jadi kalau setiap ada kesulitan itu selalu ada opportunity kan gitu. Benar-benar. Jadi tidak pernah ada, menurut saya sih tidak pernah ada journey atau perjalanan yang harus kita regret gitu ya. Nah itu nanti juga pesan-pesan yang akan saya sampaikan. Atau nanti kita sampaikan di akhir saja. Di akhir ternyata hal itu pastinya masih teringat ya. Betul. Baik, kemudian yang melatar belakangi sebenarnya Bu Yuni terjun di perhotelan ini hingga sekarang untuk promosinya juga industri kreatif juga apa?
Ya, intinya kalau kebetulan waktu itu saya kuliah kan di Undip bahasa Inggris ya. Kebetulan pertama kali saya terjun untuk training waktu itu adalah di hotel. Kebetulan aja saya terjunnya kenapa kok di hotel gitu ya waktu itu. Jadi pada saat terjun di hotel ternyata hotel itu sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Kita ketemu banyak sekali orang. Kemudian kita bisa ekspresif gitu ya. Kalau di hotel itu kita ketemu, kita harus selalu ceria, bahagia. Kalau punya masalah harus your backpack should be stay at home gitu kan, nggak boleh kelihatan sedih di depan tamu. Jadi itu challenge buat kita untuk make a day every day. Itu yang menurut saya sih tidak ada yang lebih menyenangkan dari perhotelan saat ini ya. Sangat menyenangkan ya untuk saat ini. Saat ini. Kita tidak tahu nanti. Baik, kita beralih Bu Yuni. Thanks. Nanti kita akan bahas lagi. Kemudian pesan-pesan nanti yang disampaikan, kita menunggu-nunggu pesan itu. Kemudian Bu Tanti balik lagi nih, tadi sudah tanggapan Ibu terkait percepatan pemulihan ekonomi mendukung pariwisata juga dan juga event. Kemudian event yang sedang ramai dibicarakan adalah konser. Nah, bicara terlepas dari kesibukan Ibu juga sebagai owner begitu ya di Kadin Kota Semarang sendiri, bagaimana dengan program yang berkaitan dengan bidang promosi dan juga pariwisata? Di Kadin Kota Semarang, bidang pariwisata dan promosi ini, kemarin kita baru raker raker Kadin itu kita memang ada beberapa program yang akan kita jalankan ke depan. Kayaknya yang paling utama awal ini nanti dari grupnya Mbak Yuni ini, kan kita satu bidang nih. Kita mau kerjakan untuk membranding Pasar Johar dan sekitarnya itu dengan kegiatan. Memang ini sudah pesan dari Ibu PLT Wali Kota, gimana Kadin bisa support dengan beberapa stakeholder lain untuk bisa membranding Pasar Johar ini yang masih PR nih. Nah, ini beliau udah punya program. Dan memang kita ada beberapa program-program yang memang kita akan jalankan, termasuk mempromosikan Kota Semarang, pariwisata Kota Semarang ini ke luar daerah gitu. Luar biasa, tadi Bu Tandi sudah menyebutkan program yang dibuat oleh Bu Yuni. Salah satunya. Apa Bu? Kita semua berkontribusi ya menurut saya. Jadi kita yang dipimpin beliau, kebetulan beliau wakil ketua untuk khusus industri pariwisata dan promosi. Di bawahnya beliau juga ada beberapa komisi tetap gitu ya. Dan salah satunya adalah saya. Jadi kita semua berkontribusi dengan ideas dan yang kita harapkan adalah Kota Semarang itu kalau kita bandingkan dari 2013 dengan sekarang ya, itu jauh sekali. Dulu kalau bisa dilihat perkembangan wisata itu kita lihatnya di weekend, Mbak. Di hotel 2013 kita merasa setiap weekend kita harus, sebelum 2013 ya, kita selalu di weekend harus ngasih diskon. Karena tidak bisa pick up kamarnya. Itu berarti tandanya adalah leisure belum jalan. Nah, setelah pemerintah kota berkolaborasi dengan Kadin Kota Semarang, kita mulai di 2017 ya, waktu itu kita mulai pertama kali join juga di Kadin. Kita kebetulan sama-sama di 2 periode. Kita merasakan bahwa kolaborasi antara stakeholder pariwisata ini luar biasa. Sehingga banyak event kita, bukan cuma event yang kreatif, tapi juga ada sport tourism juga mulai masuk di Kota Semarang. Sehingga otomatis tourism industrinya juga maju gitu ya. Nah, weekend sekarang adalah yang paling sulit buat Kota Semarang untuk nyari kamar. Bener ya. Kalau kita punya teman atau tamu yang datang ke Kota Semarang, sudah semakin sulit untuk nyari kamar. Itu indikator bahwa pariwisata kita sudah semakin baik. Cuma masalahnya adalah bagaimana kita membuat tamu datang ke Semarang, itu length of stay-nya itu lebih panjang. Lebih lama ya, nggak cuma weekend aja. Betul, nggak cuma. Kalau sekarang kita lihat di data statistik 1,4 Mbak rata-rata tingkat. Itu untuk weekend? No, itu untuk secara average mereka tuh stay hanya 1,4. Berarti kurang dari 2 hari mereka stay. Nah, kalau kurang 2 hari berarti mungkin kalau bisa lebih dari 2 hari berarti perekonomian mungkin akan bisa lebih berkembang gitu. Nah, itu PR buat kita di industri pariwisata, bagaimana menciptakan satu destinasi baru misalnya.
Termasuk salah satunya kita memviralkan. Ini yang kita bangun ini kan industri untuk pasar domestik ya saat ini. Nah, alun-alun ini punya cerita. Jadi setiap pariwisata, setiap destinasi itu punya cerita, punya narasi yang harus dibuat gitu ya. Termasuk salah satunya alun-alun Johar. Kita sudah pemerintah sudah membuat alun-alun Johar itu sedemikian bagus dengan fasilitas yang ada, tapi narasinya belum terbentuk begitu. Jadi ini kebetulan tanggal 17 besok kita sudah mulai akan ada event ya. Bun Tati juga salah satu yang sangat suportif. Jadi ya kita berdoa mudah-mudahan nanti alun-alun Johar bisa sama viralnya seperti Pasar Semawis misalnya. Jadi sudah bisa ke branding sebagai salah satu destinasi kuliner. Ciri khasnya di Kota Semarang juga pasti. Betul. Jadi salah satu bisa dibilang landmark gitu ya. Landmark. Ya? Okay. Alright, balik lagi ke Bu Yuni. Tadi bicara terkait event, kemudian expo-expo yang dijalankan, bazar dan segala macamnya. Saya lihat ini di alun-alun Pasar Johar itu kan kalau malam ada ini ya kuliner. Betul. Itu banyak para pelaku usaha UMKM, mikro kecil menengah. Itu bagaimana Ibu menanggapi hal tersebut? Itu di alun-alun itu kan memang untuk kuliner itu Jumat Sabtu Minggu. Hampir modelnya hampir sama dengan Semawis dan itu memang mereka menggerakkan masyarakat daerah sekitar dan memanfaatkan lahan yang ada di situ. Ini termasuk salah satu program atau event mingguan yang itu sudah menarik banyak orang untuk hadir di situ. Sekarang ramai banget, walaupun segmennya beda ya. Segmennya beda, tapi itu cukup cepat banget. Maksudnya udah berapa kali udah langsung. Luar biasa sekali, setiap lewat situ ramai. Dan jumlah tenannya juga tambah banyak. Tambah banyak ya booth-boothnya. Iya. Itu untuk pengelolaannya sendiri bagaimana Bu? Apakah itu ikut juga mengetahuinya? Ya, ikutnya dari Masjid Kauman. Dari Masjid Kauman dari Takmir Masjid. Mereka bagus loh. Jadi dia cuma awalnya buka, saya diceritain sama pengurusnya cuman berapa puluh dia sediakan, yang daftar sampai ratusan. Jadi waiting list mereka harus siapin tempat-tempat itu gitu loh. Dan mereka kan nggak profit oriented ya awalnya. Yang penting buat menjaga kebersihan, buat operasional kayak gitu-gitu aja. Dan itu sangat boom sih saya pikir. Sangat boom sampai sekarang bahkan ya. Okay. Kalau yang di situ kan saat ini masih lokal, masyarakat lokal ya, yang mungkin tahu ya tentang alun-alun. Nah sekarang PR kita adalah bagaimana orang dari luar kota Semarang itu juga akhirnya mengetahui, bisa tahu tentang alun-alun kota Johar, alun-alun Johar. Dan itu jadi salah satu destinasi yang mereka akan visit gitu. Nah ini yang jadi challenge di kita di Kadin Kota Semarang. Bagaimana bisa membuat narasinya dan memviralkan gitu ya Mbak ya, kurang lebih seperti itu. Membuat narasi, memviralkan, eksekusi gitu ya lebih tepatnya ya. Kemudian nanti dikenal oleh banyak orang di luar Kota Semarang, bahkan mancanegara pun juga ya. Kan sekarang era digitalisasi, keterbukaan informasi horizontal maupun vertikal, banyak orang di sosial media lihat, oh ternyata alun-alun Pasar Johar seperti ini sekarang. Yang dulunya mungkin dipandang sebelah mata, ini kebakaran terus nih kayaknya. Sekarang kan beda gitu ya, pandangannya lebih positif ke hal tersebut. Kemudian Bu Yuni, terakhir sebelum closing nih, harapan dari Bu Yuni sendiri terkait industri dan pariwisata di Kota Semarang seperti apa? Bu Yuni. Kalau untuk saya industri pariwisata untuk saat ini kita memang sudah semakin baik ya dibanding tahun-tahun sebelumnya, dan ini recovery ternyata juga cukup cepat recovery di Kota Semarang. Cuma kita harus tetap kemudian membuat tadi pada saat saya sudah sampaikan kita length of stay itu masih 1,4. Itu salah satu beban moral saya adalah bagaimana teman-teman industri perhotelan itu juga happy dengan kita di Kadin dan di Kota Semarang di industri pariwisata. Bagaimana kita menciptakan destinasi baru atau kita membentuk ekosistem pariwisata yang baru yang supaya tamu ini bisa stay-nya lebih lama, lebih betah gitu. Betul. Dan ini yang harus segera kita komunikasikan gitu ya, dan kita bekerja sama dengan semua perhotelan, dengan hotel untuk juga membantu kita untuk mempromosikan.
pada saat di Semarang kita mau kemana aja gitu. Jadi ada juga kota-kota pendukung di sekeliling kita juga yang bisa mungkin jadi destinasi. Jadi bukan cuma di Semarang, tapi tujuan utamanya memang harus di Semarang. Di Kota Semarang, betul. Bisa di daerah Kabupaten Semarang atau sekitarnya, Kota Semarang dan sekitarnya. Betul. Tapi stay-nya itu di Semarang. Oke, luar biasa. Walaupun pariwisatanya menyebar ke daerah-daerah pesisir Semarang mungkin ya. Iya. Oke. Jadi paling nggak kota pendukung di samping-samping Semarang itu juga kena imbasnya pasti. Kena dampak dari yang dilakukan di Kota Semarang. Betul. Luar biasa. Ya. Tentunya nanti akan ada lagi ya pesan-pesan disampaikan belum nih? Belum generasi muda. Nanti kita terakhir. Ini balik ke Bu Tanti. Tadi sudah harapan dari seorang dari sisi sudut pandang hotel sendiri. Kemudian kalau dari event, harapannya ke depan apa untuk Kota Semarang? Event di Kota Semarang lebih tepatnya. Kalau untuk harapan saya untuk event di Kota Semarang, kita tuh pengen ada event yang tingkatnya itu nasional, mungkin internasional, yang itu akan membawa banyak orang dari luar Semarang bisa stay di sini. Stay di sini lama. Jadi dan itu bisa lama. Kalau event itu bisa 2-3 hari atau bahkan mungkin 1 minggu yang ada event di sini, otomatis perhotelan, restoran, warung-warung, semua kena imbasnya kena imbasnya semua sehingga perekonomian itu cepat naiknya. Nah, makanya kita pengen banget nih, bentar lagi Bu Ita yang wali kota. Kita pengen tahun depan harus event-event nasional masuk ke sini. Harus wajib berarti. Iya. Okay. Semoga semangat. Semoga hopefully ya Bu ya, semoga akan terlaksana dengan baik juga. Oke, Bu Yuni, pesan-pesan untuk para generasi muda yang mungkin ingin seperti Bu Yuni juga nih, bos muda. Ini masih muda. Oh, amin ya. Owner cafe, kemudian hotel pariwisata, promosi, bagaimana Bu untuk industri kreatif anak-anak muda? Oke, anak muda jangan lupa kalian adalah generasi yang bisa mendapatkan informasi seluas-luasnya dibanding di generasi saya. Jadi pertama pesan saya adalah kreatif, inovatif. Yang terakhir adalah enjoy. Enjoy. You have to enjoy. Kreatif, inovatif, dan enjoy. Chill juga nggak? Chill. Chill seperti namanya. Baik, itu 3 kata dari sudut pandang hotel terkait hal ini. Kalau dari event sendiri, Bu Tanti, 3 kata untuk generasi muda yang juga ingin menjadi bos-bos di luar sana. Buat Silakan. Tribuners yang anak-anak muda, kalau untuk event, saya rasa di Kota Semarang ini eventnya udah keren-keren untuk anak-anak mudanya. Tetap inovasi, maju terus, pantang mundur, kreatif dan produktif. Luar biasa. Apa tadi? Maju, pantang mundur, kreatif, produktif. Inovatif, kreatif, produktif. Oke, inovatif, kreatif, produktif. Produktif tuh soalnya dapat cuan terus. Makanya itu yang dipikirkan di awal tuh cuan-cuan. Karena tadi 19 tahun yang lalu ya Bu ya. Apa? Iya. Berjalan ya. Iya, itu sudah memikirkan cuan ya. Oh iya dong. Sekarang produktif supaya dapat cuan. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bu Yuni dan juga Bu Tanti untuk waktunya di Tribun Forum hari ini. Sehat selalu untuk bidang-bidangnya juga, program-program yang dilaksanakan ke depannya, event pariwisata, promosi industri kreatif di Kota Semarang semakin lancar bersama dengan Kadin Kamar Dagang dan Industri Kota Semarang. Sehat selalu ya. Maafin kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih Tribuners. Kita akan sounding, gaungkan bersama-sama jargon dari Kadin Kota Semarang ya, Bu Yuni dan juga Bu Tanti. Silakan, 1, 2, 3. Kadin Kota Semarang, tabah, jujur, setia. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih, thanks a lot untuk hari ini. Mbak Bella, sehat thank selalu you ya. Tribuners. Iya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi terkait pariwisata dan juga promosi. Baik. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari Tribun Forum hari ini adalah pariwisata tanpa industri kreatif tidak akan bergerak masif, industri kreatif tanpa pariwisata tidak akan bergerak nyata. That's why pariwisata dan industri kreatif perlu penggerak yang inovatif. Luar biasa. Dan terima kasih Tribuners atas kebersamaan Anda. Saksikan terus Tribun Forum only on channel YouTube Tribun Jateng. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video, and then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Jateng. Saya Yuni Kabela, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan salam Tribun.